Iya Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjutkan perkuliahan yang keempat, mata kuliah analisis teks media, yaitu menyangkut karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis isi kuantitatif. Jadi kalau eh, karakteristik dalam analisis isi kuantitatif ini ada perbedaan penelitiannya. Tentu kita sebelum mengetahui karakteristiknya juga kita perlu perbedaannya dulu yang harus kita ketahui. Jadi dalam peta konsep pembelajaran itu, ini paradigma penelitian ya. Nah, ini kalau kalau berbicara penelitian, nah ini ada paradigma penelitian, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Nah, cuma dua itu. Jadi ini peta konsep pembelajaran, paradigma penelitiannya, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi perbedaan penelitian kuantitatif ini tentu ada bedanya. Nah, seperti itu. Ya kalau kita bicara penelitian ya tentu asalnya riset kan gitu. Kalau kita kan sudah mengindonesiakan kata-kata riset bahasa luar negeri itu tulisannya kan research itu kan riset riset kan bahasa Inggrisnya. Kalau kita sudah di Indonesia kan menjadi riset. Nah, jadi penelitian, riset itu sama. Jadi kalau ada mahasiswa berkata riset, dosen berkata penelitian itu sama ya. Jadi paradigma penelitiannya seperti itu. Jadi penelitian pada hakikatnya adalah suatu usaha atau tindakan yang mencari dan menemukan kebenaran tentang suatu objek penelitian tertentu. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan penelitian harus mengetahui arah dan tujuannya. Nah, jadi kalau tidak tahu arahnya dulu, mahasiswa mau meneliti kemana arahnya dulu. Hmm, Apa yang ingin dicapai dari penelitian itu? Pokoknya jangan ngambang. Jadi nanti usahakan nanti kalian mau buat skripsi atau proposal yang betul-betul kalian paham dan betul-betul kalian hobi di situ atau kalau perlu kita sebagai pelakunya di situ atau di lingkungan kita. Nah, makanya sering kakak-kakak senior kalian kalau dia orang Teluk Bano terkadang dia melakukan penelitian di Teluk Bano itu boleh karena memang kalau kita di Teluk Bano tinggal kita melakukan penelitian tentang bagan batu kan nanti kita repot. Satu lagi mungkin kita kurang paham dengan lingkungan bagan batu kalau kita kebanyakan di Teluk Bano. Harus ke sana pula sebentar. Tapi kalau kita penelitian di Teluk Bano umpamanya, ayo kita paham atau di bagian sapi api kita paham. Oke. Kemudian kalau dalam paradigma ini eh kalau awal-awal perkuliahan kalian dulu kan memang sudah belajar. Eh, Pertanyaan mendasar yang berkenaan dengan ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi. Ah, itu sangat familiar. Jadi kalau kita sudah mau meneliti, nah itu pertanyaan-pertanyaan ontologi, itu fenomena namanya. Jadi sebagai disiplin filsafat itu, kalau ontologi itu mengkaji asumsi-asumsi dasar yang memandu keyakinan kita ya, mengenai keberadaan atau rasionalitas suatu entitas tertentu, serta sifat dan esensinya atau fundamentalnya. Jadi kalau epistemologi digunakan untuk menjelaskan proses manusia memperoleh pengetahuan serta pemahaman tentang kebenaran atau realitas. Jadi ontologi di disiplin filsafat mengkaji atau asumsi dasar yang memandu keyakinan. Kalau epistemologi menjelaskan proses manusia memperoleh pengetahuan serta pemahamannya. Lalu metodologi, ya, ini yang kita pakai untuk melakukan penelitian adalah konsep komprehensif yang mencakup desain penelitian, metode, pendekatan, dan proses yang digunakan dalam penyelidikan yang direncanakan dengan cermat yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Itu menurut Kipes tahun 1997. Jadi kalau kalau metodologi penelitian umpamanya dia. Jadi eh, itu adalah konsep atau metodologi. Konsep komprehensif yang mencakup desain penelitian, metode, pendekatan, dan proses yang
digunakan. Kemudian aksiologi. Jadi kan sering kita mendengar itu kata aksiologi. Nah, jadi kalau eh, di komunikasi pernah kalian mendapat mata kuliah filsafat ya? Belum? Filsafat ilmu ke atau apa? Fauzi atau Nita? Ada mata kuliah filsafat? Belum? Belum ada ya. Jadi kalau kalau sudah ada, Nita sudah pernah ada mata kuliah filsafat ilmu? Sudah, Pak. Nah, jadi kalau kayak Rocky Gerung, nah kan kita tahu dia ahli filsafat itu. Nah, maka dia dia membahas akar permasalahan itu lebih runut. Jadi dalam sebuah teori atau konsep ilmu, jadi diawali oleh filsafat itu dulu. Nah, di sanalah mulainya akan lahirlah rumpun ilmu, ilmu komunikasi, ilmu kedokteran, nanti terpecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi gitu. Nah, jadi aksiologi adalah pertimbangan etis yang harus diperhatikan dalam penyusunan proposal penelitian. Jadi pertimbangan etisnya apa ini kalau kita mau meneliti? Kalau kita mata kuliah analisis teks media, umpamanya pertimbangan etis yang harus diperhatikan dalam penyusunan proposal penelitian, mengkaji kerangka filosofis yang digunakan dalam proses memilih keputusan bernilai atau dianggap benar. Kemudian eh, pembagian paradigma ini paradigma ya, nah, mengarah ke paradigma, paradigma positifis, paradigma interpretatif, paradigma kritis, paradigma pragmatis, ya kemudian kita sudah belajar. Kemudian untuk penelitian kuantitatif, kita kan sudah belajar juga sebelumnya, tapi kita ulas secara singkat saja. Kalau analisis teks media bisakah digunakan untuk kuantitatif? Bisa. Jadi kebanyakan untuk kuantitatif karena kata-kata dan juga bisa kualitatif. Kalau kualitatif nanti mengarah kepada umpamanya analisis framing atau yang lain-lain. Kan pakai coding-coding itu sudah jelas kuantitatif tuh karena kata-kata yang diolah menggunakan program komputer gitu. Nah, jadi penelitian kuantitatif merujuk pada penelitian yang mengkaji hubungan antar variabel guna menguji satu teori. Jadi kalau kalian mau meneliti kuantitatif, nah, kita sebenarnya mau menguji teori dari variabel-variabel yang kita dapatkan. Nah, nanti kalian akan paham dan nanti ini perlu diperdalam juga. Ini link-link buku yang Bapak baca sekarang ini nanti akan Bapak share di grup dan akan bisa kalian perdalam. Jadi kalau umpamanya ini kan hanya PowerPoint, yang penting nama saja PowerPoint, nanti yang penting-penting saja. Nanti lebih terincinya kalian kalian baca di link buku. Kalau memang ini kan bukunya gratis dan memang tidak semua halamannya bisa kita baca, baca yang terbuka saja. Karena kalau kita harus beli kan harganya mahal. Nah, maka sekarang ada buku e-book yang lain-lain ya zamannya sekarang udah itu. Jadi perpustakaan sekarang ya kita perpustakaan kita di Google Scholar atau di Google. Jadi memang bukan berarti kita ketik di Google dia keluar, bukan. Kita harus cari memang rujukan buku yang betul-betul terverifikasi, maksudnya memang buku beneran. Jadi jangan kalau buka nanti tulisan orang di Blogspot, nah itu diragukan kebenarannya. Bisa-bisa saja hanya itu karang-karangan biasa saja. Tapi kalau sudah buku dalam bentuk eh, terindeks di Google Scholar dan yang lain itu kita akan lebih lebih eh, terjamin isinya karena eh, kita sama seperti membaca seperti perkuliahan sebelum-sebelumnya link yang ada kita buka ya keluarlah dalam bentuk buku ya kita bisa menghemat dan jangkauannya luas apa saja yang mau kita cari tapi kadang-kadang kesulitan juga karena kalau memang dalam perkuliahan kita mengambil jurnal atau sedikit itu bisa-bisa saja tapi kalau itu sudah terdesak saja tapi yang terbaik itu adalah bukunya. Oke. Itu tadi penelitian kuantitatif. Apa tadi? Menguji, eh, merujuk pada penelitian mengkaji, nah, mengkaji hubungan. Jadi kalau ada penelitian menghubungkan pengaruh A terhadap B, eh, hubungan ini terhadap ini, nah, itu udah kuantitatif namanya tuh penelitiannya. Kemudian kalau kualitatif, menaruh perhatian pada keyakinan, pengalaman, dan sistem
makna masyarakat ketika mereka memandangnya. Jadi bukan berarti pandangan kita, jadi pandangan orang lain terhadap eh, keyakinan mereka. Nah, kalau kelompok masyarakat yakinnya seperti ini, ya itu nanti kualitatif tuh. Pengalaman seseorang kualitatif. Sistem makna masyarakat, nah, yang memandangnya. Jadi penelitian kualitatif menyelidiki dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai realitas dan fakta sesungguhnya. Jadi dia meluas-meluas. Jadi kalau kuantitatif kan pakai data. Jadi kalau kualitatif tidak. Wawancaranya bisa melebar kemana-mana gitu. Jadi tergantung kita. Nanti kalian mau meneliti, sukanya main angka-angka, ya kuantitatif. Kalau sukanya wawancara-wawancara liar gitu, bukan berarti liar tidak eh, terstruktur ya. Maksudnya kadang-kadang dia melebar ke sana, melebar ke sini. Nah, itu penelitiannya cari aja yang kualitatif nanti. Eh, kalau kayak penelitian kualitatif ini, umpamanya eh, kita menentukan permasalahan dulu, nah, kemudian perlu kita lakukan studi literatur, penetapan lokasi, kemudian pengumpulan data, lalu analisis data. Maka keluarlah hasil. Jadi salah satu materi kuliah kita ini di analisis ini. Jadi analisis data bisa saja kita menggunakan analisis teks media. Ya kalau yang paling tren sekarang, kalau media-media sosial yang nggak begitu viral, followernya tidak banyak, kalau ada yang teks tulisan-tulisannya di sana, itu nggak usah lah diteliti. Tapi kalau umpamanya ada di Bagan Sapi Api atau di Rohil, media sosial apa kira-kira yang followernya banyak, itu bisa-bisa saja nanti diteliti, analisis teks. Atau media online atau media siber, itu bisa diteliti dan dianalisis nanti. Nah, itu maksudnya. Oke. Jadi kalau perbedaannya, nah itu eh, perbedaan pandangannya ya atau aksiomanya. Kalau untuk karakter realitas namanya. Jadi penelitian kualitatif itu realitasnya ada dua, hasil pemahaman dan holistik. Jadi kalau penelitian kuantitatif, realitasnya adalah suatu fenomena tunggal yang dapat diamati secara konkret dan dapat dipecah-pecah. Jadi kalau karakteristik ini eh, pemahaman ini dan holistik. Nah, kemudian untuk hubungan penelitian dengan yang diteliti. Kalau penelitian kualitatif, hubungan peneliti dengan yang diteliti itu biasanya interaktif, berinteraktif kita kalau penelitian kualitatif. Ya maksudnya bercerita-cerita, bisa wawancara. Tak dapat dipisahkan. Kemudian kalau untuk kuantitatif, independen, suatu suatu dualisme namanya. Jadi kalau independen ini, ya kalau datanya nanti menghasilkannya sesuatu itu tak ada pengaruh, umpamanya informasi eh, media center Kominfo Rohil, Kominfo Rohil tidak berpengaruh terhadap eh, pengetahuan masyarakat umpamanya atau tidak berpengaruh gitu. Ah itu ya itu realitas independen tidak bisa disetting-setting. Oh biar biar media center Pemkap ini tetap maju kita ubahlah datanya nggak bisa. Itu kalau kuantitatif nggak bisa diubah kayak gitu. Kemudian kalau pandangannya posibilitas atau generalitas ya kalau kualitatif hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Kalau kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu. Nah, jadi kalau kualitatif ini jangka waktu pokoknya dalam tahun kemarin. Nah, kalau kualitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu. Kemudian posibilitas membangun jalinan hubungan kausal namanya. Kalau kualitatif mustahil memisahkan sebab-sebab dengan akibat-akibatnya sebab pada semua keadaan secara simultan. Makanya kalau ada judul skripsi kita atau proposal kita menyangkut sebab akibat itu kualitatif. Kalau pengaruh umpamanya itu kuantitatif. Kalau untuk posibilitas membangun jalinan hubungan kausal dalam kuantitatif, ada sebab-sebab real yang secara temporal atau secara simultan senantiasa mendahului dan melahirkan eh, akibat-akibat. Nah, kayak tadi kita menguji teori. Nah, kemudian
ada lagi berbagai perbedaannya. Kalau kuantitatif nih ya, nah, menggunakan hipotesis. Nah, ini ditentukan sejak awal. Jadi kalau kuantitatif kita menduga dulu. Nah, beda ya. Jadi kalau kualitatif hipotesisnya dikembangkan sejalan dengan penelitian saat penelitian. Maksudnya begini, kalau dalam analisis teks media, kalau kita penelitian kita kuantitatif, kita bisa menduga dulu dari awal. Ini maksud dan makna wacana dari berita online detik.com, Rio Terkini, Siberio.com, Gorio.com, Cakaplah.com, yang lain-lainnya itu antara banyaklah semua media online. Umpamanya beritanya itu kita duga dulu, itu kuantitatif. Tapi kalau dalam perjalanan kita hipotesisnya kita kembangkan, nah, itu nanti penelitian kualitatif. Jadi ke sana perginya ya. Jadi analisis teks media kita harus juga paham ini dulu. Kita akan nanti menganalisis. Jadi kalau untuk kuantitatif juga definisi yang jelas dinyatakan sejak awal. Kalau dalam kualitatif definisi sesuai konteks atau saat penelitian berlangsung. Nah, jadi kalau dalam kuantitatif definisi itu, ini pengaruh A terhadap B. Kalau kuantitatif masih ngambang-ngambang dia, masih dalam penelitian berlangsung. Sesuai konteks lah definisinya nanti. Nah, kemudian untuk reduksi data menjadi angka-angka itu dalam kuantitatif itu angka-angka. Jadi kalau kualitatif deskripsi narasi atau kata-kata atau ungkapan atau pernyataan. Paham kan? Jadi kalau nanti analisis teks medianya kita kualitatif, banyaklah nanti eh, berdasarkan kata-kata dari media ini akan lahirlah nanti deskripsi naratif atau kata-kata ungkapan dan pernyataan-pernyataan. Ya namanya kita menganalisis. Jadi kalau umpamanya seorang pejabat negara berkata A, katanya ini bukan kalimat ya, kata, nanti maksudnya adalah ini. Sesuaikan dengan ini ya gitu. Kemudian lebih memperhatikan reliabilitas skor yang diperoleh melalui instrumen penelitian itu untuk penelitian eh, eh, kuantitatif. Nah, kemudian kalau yang kualitatif itu lebih suka menganggap cukup dengan reliabilitas penyimpulan. Jadi kalau kualitatif ya kalau sudah disimpulkan ya gitu sudah puas. Tapi kalau kuantitatif, nah itu yang harus ada skor-skornya, angkanya sekian persen gitu. Nah, jadi lebih lebih detail gitu. Nah, kemudian penilaian validitas menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik. Nah, itu yang seperti Bapak tadi codingnya nah ya, decoding, mengcoding data. Kemudian penilaian kalau untuk kualitatif, penilaian validitas melalui pengecekan silang atas sumber informasi. Pengecekan silang itu maksudnya kalau menurut A seperti ini, menurut B sini, ya kita ya hanya membanding-bandingkan saja. Jadi lebih sederhana. Kemudian juga menggunakan kalau untuk kuantitatif menggunakan deskripsi prosedur yang jelas itu rinci sekali. Ah, seperti apa ini, apa pengaruhnya, ini kemana. Tapi kalau kualitatif menggunakan deskripsi prosedur secara naratif. Nah, naratif itu sama kita menulis-nulis naratif. Nama saya sebuah narasi kan. Nah, jadi sebuah narasi dan kata-kata. Jadi deskripsinya seperti itu. Kalau kuantitatif ya dengan angka-angka kayak lebih terinci. Oke. Kalau untuk samplingnya, ini jadi kalau kuantitatif samplingnya random. Nah, jadi kalau kualitatif samplingnya purposif. Jadi kalau untuk desain atau kontrol statistik atas variabel eksternalnya, ya kalau kuantitatif menggunakan kontrol statistik atau desainnya atas variabel eksternalnya. Kalau kualitatif menggunakan analisis logis dalam mengontrol variabel eksternalnya. Kemudian menggunakan desain khusus untuk mengontrol eh, bisa prosedur. Nah, kemudian mengandalkan penelitian dalam mengontrol bias. Jadi kalau kalau kualitatif seperti itu. Kalau menyimpulkan hasil, kalau kuantitatif menggunakan statistik, kalau kualitatif menggunakan naratif atau angka-angka, kata-kata. Maaf ya. Jadi kalau kuantitatif, itu menggunakan angka-angka atau menggunakan statistik, perbandingan-perbandingan ke atau apa ke, atau persentase ke. Nah, kalau yang kualitatif,
Itu secara naratif atau kata-kata. Kemudian memecah gejala-gejala menjadi berbagai untuk dianalisis. Jadi kalau dalam kualitatif itu dia memecah tuh. Jadi nanti ini dipecah. Ini bisa lagi nanti diteliti selanjutnya. Kalau dalam kualitatif gejala-gejala yang terjadi dilihat dalam perspektif keseluruhan. Jadi kemudian untuk kualitatif memanipulasi aspek, situasi atau kondisi dalam mempelajari gejala yang kompleks, tidak merusak gejala-gejala yang terjadi secara alamiah atau membiarkan keadaan aslinya. Jadi itu perbedaan-perbedaannya eh, antara eh, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian juga ada karakteristik penelitian kuantitatif, penggunaan angka dan statistik, objektif dan keterukuran, desain penelitian terstruktur, replikasibilitas dan generabilitas, keterlibatan besar dalam pengukuran, pendekatan hipotetiko atau deduktif, fokus pada penelitian terkontrol. Itu kalau karakteristik penelitian kuantitatif. Kemudian konsep-konsep dasar dalam analisis isi kuantitatif. Ini agak menjurus ke kuantitatif kita nih. Karena dalam analisis teks media ini kalau menggunakan coding-coding nanti arahnya ke kuantitatif. Di konsep-konsep dasarnya itu ada konsep pemetaan literatur. Ah, jadi peta literatur sebagai kerangka berpikir. Kemudian konsep teori dan komunikasi. Lalu untuk eh, selanjutnya yang peta literatur ini ya, eh, kan peta kajian literatur. Jadi konsep peta kajian literatur, kemudian melakukan sintesa kajian literaturnya. Jadi nanti dari peta kajian literatur itu akan menghasilkan mengutip atau sitasi dengan benar. Kemudian sumber kajian atau literatur melakukan proyek kajian literatur. Jadi konsep pemetaan literatur ini sering juga dimaknai atau kajian tinjauan pustaka. Jadi kalau memang adik-adik nanti mau melakukan penelitian, ya harus rajin-rajin mencari bukunya lewat online, lewat pustaka, lewat yang lain-lain atau membeli buku. Ya kalau kita mau membeli buku, kalau memang sudah rasa-rasanya oleh nanti pembimbingnya pik judulnya A, dibutuhkan literatur A, B, C, buku-buku, silakan dicari dulu lewat online. Menurut maksud Bapak seperti ini, kita cari-cari melalui Google Scholar dulu. Setelah memang cocok isinya, maka di Google Scholar itu dia tidak menampilkan isi full 100%. Dia hanya petikan-petikan hanya beberapa lembar saja. Tapi kalau kita memang butuh buku itu, kalau memang sudah cocok rasanya ya silakan kita beli di Shopee. Karena kalau mencari buku di Kota Pekanbaru, di toko buku, di Gramedia, terkadang buku yang kita cari itu nggak akan jumpa lagi. Sangat sulit sekarang mencari buku-buku di toko buku. Tapi kalau umpamanya lewat online, Bapak yakin masih tersedia. Buku-buku lama pun banyak di eh, online, belinya di online. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep pemetaan literatur ini ya tinjauan pustaka. Jadi kalau dalam kampus kita, dalam analisis teks media, beberapa teknik-tekniknya penulisan dalam standar dari kampus. Kemudian eh, kadang ada juga tahun buku yang diperbolehkan 5 tahun belakangan. Tapi sebenarnya itu juga perlu ditinjau ulang karena memang ada beberapa literatur yang memang teori-teorinya memang karangan tahun-tahun lama. Jadi apakah kita akan merubah teori kan tidak. Yang dimaksud tuh dia kita harus bisa menggarisbawahi literatur yang dimaksud di sini. Kalau dalam analisis teks media umpamanya
teori Laswell. Ini kan sudah lama, tapi sampai sekarang masih relevan kok, masih banyak orang memakai. Apakah itu tidak boleh dipakai? Ya pakai. Itu yang Bapak maksud. Kalau teori-teori komunikasi yang masih relevan silakan pakai, tapi perlu ditambah dengan teori-teori atau konsep-konsep yang kekinian. Kayak umpamanya menyangkut news media, umpamanya kan otomatis buku-bukunya harus buku-buku baru. Ya dia tercipta sendiri. Kita tidak begitu pusing-pusing karena memang kalau memang konsep yang kita teliti itu atau hal yang kita teliti itu memang baru, tentu buku-bukunya juga hal-hal yang baru. Jadi apapun sebutannya itu merupakan bagian penting dalam proses yang melibatkan sintesa dan analisis literatur ilmiah tentang topik tertentu dalam sebuah penelitian. Jadi kita jangan takut apabila kita mau meneliti, nanti sulit enggak nih ya? Jangan takut, itulah gunanya buku dan teori-teori yang ada. Nah, ke sana perginya ya. Jangan pernah takut dengan topik yang akan kita teliti. Kita akan menemukan permasalahan nih, umpamanya mau kita teliti nanti. Jangan kita takut, aduh, ini paham enggak saya nanti ya? Itulah gunanya literatur. Buku, buku-buku yang ada, teori-teori yang ada. Jadi konsep pemetaan literatur itu nanti kita sesuaikan dengan hal-hal yang kita butuhkan. Jadi proses ini harus dilakukan dalam menghasilkan produk keilmuan dan akademik sejenis skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah untuk presentasi dalam forum ilmiah, seminar, dan publikasi di jurnal. Jadi tidak mungkin disebut skripsi, tesis, disertasi manakala bagian ini terlewatkan. Jadi begitu pentingnya bagian pemetaan atau kajian literatur atau pustaka ditempatkan pada bab tersendiri. Jadi kalau dalam kampus kita memang kajian pustaka ini memang diletakkan satu bab tersendiri. Kalian akan heran nanti apa pula pentingnya sebenarnya ya daftar pustaka apa kajian pustaka nih. Ya, itu sebenarnya roh dari penelitian itu. Jadi kalau ini tidak bisa dilewatkan. Jadi jangan heran nanti banyak penelitian-penelitian yang arahnya eh, ke sana. Kemudian nanti ini dia juga ada kerangka berpikir untuk materi selanjutnya, tapi kita silakan bahas di sini saja nanti jika ada materinya kita anggap sudah kita bahas di awal. Jadi peta literatur sebagai kerangka berpikir. Jadi kalau namanya konsep operasional atau kerangka berpikir itu ya memang harus berdasarkan literatur dulu. Ini konsepnya seperti ini. Nanti kan kalian bisa lihat kayak tabel-tabel gitu, diagram gitu, pakai diagram-diagram. Nanti ada dalam skripsi atau dalam proposal seperti itu. Nah, kalau kalau memang ada diagram-diagram nanti, itu namanya peta literaturnya ya berdasarkan sebagai kerangka berpikir kita dalam melakukan penelitian. Kalau tidak paham apa yang mau kita teliti dan kerangka berpikirnya nanti tidak akan menghasilkan penelitian yang baik. Jadi memang kerangka berpikir ini memang penting. Jadi tidak sebuah hal yang mustahil kalau kita tidak memiliki buku dan tidak pandai mencari buku. Yang seperti Bapak bilang tadi, kalau memang kita mau menghemat biaya, ya kita berupaya saja cari lewat online terlebih dahulu. Kalau sudah pasti penelitian kita itu judulnya ABC, silakanlah kita mencocokkan bukunya yang sesuai dan komunikasikan dengan dosen pembimbingnya. Buku yang butuhkan ini ya silakan beli atau memang kalau memang ada PDF gratisnya ya cari. Sekarang juga di Google Scholar atau Google Sindikia itu banyak juga PDF-PDF buku yang memang sengaja oleh pengarangnya digratiskan biar bisa orang membacanya secara tuntas, terutama oleh kalangan dosen dan akademisi seperti dosen-dosen yang ada di Provinsi Riau saja itu banyak buku-buku yang mereka sengaja telah susun dan bisa diakses gratis. Mungkin maksudnya biar mahasiswa saat dia belajar, mahasiswa setelah itu ya bisa mendapatkan buku secara gratis. Jadi pemikiran pokok mengenai itu, itulah seperti itu. Jadi tujuan ini pemetaan ini eh, harus dibedakan dengan resensi buku. Kalau resensi buku lain lagi ya. Jadi tinjauan pustaka melakukan survei terhadap artikel ilmiah seperti jurnal atau makalah proceeding, buku peraturan dan sumber lainnya seperti skripsi, tesis dan disertasi terkait dengan isu atau topik tertentu.
penelitian atau teori. Nah, kemudian juga ada literatur review yang menyediakan paparan, simpulan, dan evaluasi kritis pada setiap bahan survei. Nah, ingat, jadi tinjauan pustaka berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, artikel, buku. Nah, kalau kalau makanya perlu ada tinjauan yang relevan. Nah, inilah tinjauan yang relevan. Inilah yang akan membantu adik-adik nanti dalam menulis skripsi. Itu sangat penting. Jadi, kalau sudah ada tinjauan yang relevan, itu nanti eh, kayak bagan-bagan penelitiannya itu nggak jauh beda dengan itu. Kalau memang belum ada judul orang, ini sering ya, ini ada beberapa pengalaman Bapak dalam membimbing mahasiswa. Bapak cuma bisa jadi pembimbing dua. Judulnya saja kadang belum ada orang melakukan penelitian judul yang itu. Maksudnya bukan berarti karena belum ada orang meneliti itu lebih bagus, bukan. Kalau memang kalimat-kalimat judul yang kita susun itu bikin bikin pusing nantinya, nggak ada contoh penelitian yang orang sebelumnya atau literatur sebelumnya, itu akan kesulitan kita. Maka perlu penelitian yang relevan itu ditampilkan. Kalau di kampus kita ada tiga. Nah, itu paling tidak itulah yang akan jadi pedoman untuk kita melakukan membuat proposal dan skripsi nantinya. Bukan pedoman itu diciplak, tidak. Paling tidak kita itu akan membandingkan. Kalau penelitian yang sebelumnya ini lokasinya saja umpamanya berbeda. Kalau umpamanya lokasi si A ini di Purbolinggo, umpamanya. Purbalingga, umpamanya kita melakukan penelitian di Bagan Sapi-Api, itu udah jelas berbeda. Walaupun konsep-konsepnya hampir disamakan, ya berarti kan itu penelitian yang sudah direview oleh orang-orang penting, orang-orang yang pintar dalam bidang mereview. Mereview maksudnya begini, ada profesor-profesor atau dosen-dosen atau beberapa rumah jurnal atau jurnal kampus, memang dosen-dosennya yang sudah mereview tulisan itu baru dipublisnya di jurnal mereka atau di tinjauan-tinjauan pustaka mereka. Nah, jadi apa pula fungsi dan kajian literatur ini kalau dalam analisis analisis teks media, ya mengetahui kajian-kajian lain yang pernah dilakukan orang. Nah, kemudian kajian literatur menghubungkan lagi yang sudah dilakukan orang, menghubungkan, menunjuk kemampuan kita. Jadi untuk kita bisa tahu kemampuan kita, ya berdasarkan penelitian orang, ya kita tunjukkan pula kemampuan kita. Kemudian dengan belajar kita dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Jadi kajian literatur yang baik adalah mengenali aspek-aspek yang masih gelap dalam memberikan sinyal. Jadi manfaat kajian literatur ini banyak. Keputusan berdasarkan bukti ilmiah, mengidentifikasi, kemudian memvisualisasikan, menghemat waktu, meningkatkan kolaborasi, menginformasikan pengambilan keputusan. Nah, jadi kemudian untuk sumber-sumber pemetaan literatur ya, eh, kita dapat memeriksa berbagai sumber yang relevan dengan topik topik kita. Kalau kita perlu umpamanya penelitian tentang analisis teks media detik.com, analisis berita tentang Prabowo umpamanya, Presiden Prabowo oleh detik.com, terkadang oleh liputan6.com. Kemudian berbeda-beda. Jadi kita akan mencari yang relevan dengan penelitian kita. Umpamanya kita meneliti sesuatu analisis teks media di Provinsi Riau. Nah, ya silakan kita ambil penelitian yang relevannya untuk penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa senior yang ada di Nusantara. Umpamanya dia meneliti dari kampus UI, dari kampus yang lain-lain tentang berbagai penelitian yang sudah ada. Jadi sumber penelitian, eh, kalau beberapa sumber itu ada informasi langsung, ada sumber sekunder menafsirkan ya. Jadi kalau ada juga pernyataan-pernyataan dalam Google Scholar itu, itu namanya sumber sekunder. Jadi prosedurnya eh, kalau umpamanya ada
sesuatu yang memasuk yang di sesuatu segala sesuatu yang Anda temukan dalam tinjauan literatur Anda. Jadi jangan jangan tinjauan lebih kecil terorganisir dengan baik pasti diutamakan daripada review yang memuat banyak. Jadi jangan jangan terpengaruh kita. Oh, ini sudah banyak nih orang melakukan penelitiannya, ini sedikit ya, yang sedikit ya. Jangan, kita cocokkan saja dengan penelitian kita. Jadi kemudian saat penyelidikan bidang yang banyak diteliti itu tinjau hanya karya-karya yang berhubungan langsung. Jadi jangan kalau tidak langsung atau tidak spesifik lah dengan yang punya kita, jangan. Karena itu akan membuat kita pusing. Pusing maksudnya kita meneliti tentang alur ini, tinjauan yang kita tinjau itu alurnya ke kiri, sementara kita mengalurnya ke kanan pemakaian itu kita akan lebih sulit. Maka carilah penelitian orang, penelitian yang relevan itu yang betul-betul mirip. Jangan kita mencari penelitian yang relevan dulu baru kita meneliti, itu salah. Kita kan apa masalah yang mau kita teliti dulu. Nah, baru cari sumber penelitian yang relevannya. Nah, ini penting ya. Nanti penelitian yang relevan inilah nanti yang kunci dalam analisis teks media dan jika adik-adik nanti membuat skripsi. Nah, jadi banyak macam hal-hal yang yang perlu dipertajam. Nah, ini waktunya 2 menit lagi untuk konsep-konsep. Ini kan konsep teori dan komunikasinya. Teori itu kegiatan ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan. Itu ya konsep dan teori komunikasinya. Jadi rangkumannya sebelum membuat kajian literatur, pahami topik kajian Anda, apakah topik ini memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, itu harus dapat diakses oleh para peneliti atau informan responden memiliki sumber, masuk dana, waktu, tenaga, literatur, dan lain-lain. Jadi kalau nggak ada literatur, nanti Anda akan kesulitan, termasuk yang penelitian yang relevan. Akan menghasilkan temuan baru dalam penelitian terkait, dapat menantang dan menarik perhatian orang lain dan sesuai dengan tujuan dan kepentingan pribadi. Penelitian menggunakan literatur ilmiah yang menghasilkan penelitian yang serupa serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Oke, waktu last minute, 1 minute lagi, 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Menghubungkan temuan penelitian dengan diskusi di forum ilmiah, membuat kerangka kerja dan membandingkan temuan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Materi keempat ini. Waktunya mau habis. Nanti untuk pertemuan kelima dan selanjutnya, ya kalau masih ada waktu kita langsung join saja. Ini waktunya mau habis ya untuk pertemuan keempat. Ada yang mau ditanyakan? Nita, Fauzi, Muhammad Fazwan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, waktunya tinggal last minute nih. Rekamannya mau habis. Nanti habis rekaman ini silakan join lagi ya dengan rekaman terbaru ya, dengan topik terbaru.